Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdi Harullah dari kelas paralel 2 dengan NPM 41821911900058. Kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata perkuliahan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ini bimbing oleh Ibu Mita Lasma Siregar MPD. Saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Kreativitas Peserta Didik. Perkembangan kreativitas peserta didik, pengertiannya dalam KBBI, kreatif didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan atau proses timbulnya ide baru. Dan pada intinya, pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata, dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya ada banyak pengertian kreativitas. Misalnya ada yang mengartikan kreativitas sebagai upaya melakukan aktivitas baru dan mengagumkan. Di lain pihak, ada yang menganggap bahwa kreativitas adalah menciptakan inovasi baru yang mencengangkan. Ada pula pendapat para pakar tentang arti kreativitas. Yang pertama ada Freedom pada tahun 1982 mengemukakan bahwa kreativitas sebagai kemampuan untuk memahami dunia, menginterpretasi pengalaman, dan pemecahan masalah dengan cara yang baru dan asli. Sedangkan Woolfolk pada tahun 1984 memberikan batasan bahwa kreativitas adalah hasil yang baru atau asli atau pemecahan suatu masalah. Berbeda pula dari pendapat Rhodes yang dikutip oleh Munandar pada 1987 yang mengemukakan kreativitas sebagai kemampuan dalam 4P, yaitu person, process, price, and product. Menurut Rhodes, kreativitas harus ditinjau dari segi pribadi, person yang kreatif, lalu proses yang kreatif, dan pendorong kreatif, dan hasil dari kreatif tersebut. Lalu selanjutnya ada Connie Semiawan pada tahun 1987 memberi batasan kreativitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan produk baru. Lalu ada lagi dari Selo Sumarja pada tahun 1983 mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan yang efektif dalam menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dalam bentuk gaya, tanpa atau dengan mengubah fungsi pokok dari sesuatu yang dibuat itu. Berdasarkan atas berbagai pendapat tersebut tentang pengertian kreativitas tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan asli, yang sebelumnya dikenal untuk memecahkan masalah baru yang dihadapi. Lalu kriteria kreativitas. Berdasarkan pendapat para ahli psikologi Donny and Davis pada tahun 1982 mengemukakan sejumlah aspek yang berbeda termasuk dalam kriteria kreativitas, yaitu yang pertama, sensitivity to problems. Artinya kreativitas dapat dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Yang kedua, originality. Artinya pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah yang lain. Lalu yang ketiga, ingenuity. Artinya adalah adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Lalu yang keempat, breadth. Artinya ketepatan dalam pemecahan masalah. Yang kelima, recognition by peers. Artinya ada pengakuan dari kelompok tentang penemuannya. Salah satu yang penting dalam kreativitas adalah kemampuan berpikir yang menyebar atau divergent thinking sebagai lawan dari berpikir yang menyatu, convergent thinking. Dalam struktur intelek, kedua hal itu memainkan peran yang sangat penting
Dalam convergent thinking ada jawaban yang benar dan tepat, sedangkan pada divergent thinking dirincikan dengan menghasilkan berbagai macam alternatif pemecahan yang luas yang masing-masing merupakan kemungkinan yang masuk akal. Para pemikir yang menyebar tidak terikat pada harapan-harapan, tidak menghendaki jawaban yang benar, melainkan menghendaki cara berpikir yang spontan dan bebas. Seperti dalam melamun dan asosiasi bebas yang menghasilkan berbagai pemecahan atau penemuan. Asosiasi bebas yang digunakan dalam pemecahan masalah secara kelompok disebut brainstorm atau yang sering dikenal sebagai berbagai pendapat. Lalu selanjutnya kreativitas dan intelijensi. Hubungan intelijensi dan kreativitas menyangkut pada cara berpikir konvergen memusat, sedangkan kreativitas dan dengan cara berpikir divergen. Dengan demikian, kreativitas dan intelijensi merupakan dua domain kecakapan manusia yang sangat berbeda. Baik intelijensi maupun kreativitas dijadikan kriteria untuk menentukan bakat seseorang. G.P. Guilford menjelaskan bahwa kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Sebaliknya, tes intelijensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Ini selanjutnya proses kreatif. Menurut Faisal Rifai dan kawan-kawan pada 2008, ada 4 tahap dalam proses berpikir kreatif, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Ini dilakukan untuk mendalami fokus masalah yang dihadapi. Kemudian dicari berbagai informasi dari berbagai sumber sebagai bahan melakukan evaluasi atas rancangan analisis yang telah disiapkan. Apabila masih dipandang perlu, kemudian dicari kembali informasi tambahan untuk melengkapi bahan analisis. Lalu yang kedua ada tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini dilakukan relaksasi dan cooling down sambil mencari informasi pelengkap. Bahkan seringkali ide cemerlang akan muncul pada tahap-tahap ini, yaitu ketika saat merenungkan kembali hasil kajian yang terkonsentrasi penuh pada masalah yang dihadapi. Lalu yang selanjutnya tahap iluminasi, merupakan tahap klimaks dari tahap inkubasi, yaitu dengan munculnya gagasan cerdas untuk mengatasi persoalan-persoalan. Lalu yang terakhir ada tahap verifikasi. Gagasan-gagasan yang diperoleh melalui proses berpikir kreatif kemudian dianalisis kembali dan diuji manfaatnya serta kebermaknaannya. Lalu Faisal Rifai dan kawan-kawan juga menjelaskan tentang 5 teknik berpikir kreatif, yaitu merangsang ide. Teknik ini berpikir untuk menggunakan bantuan daftar pertanyaan yang dapat merangsang terciptanya ide baru. Serangkaian pernyataan pemicu munculnya ide gagasan dari Alex F. Osborne dalam Faisal Rifai terdiri substitute, combine, adapt, magnify, modify, put to other use, eliminate, and reverse. Lalu yang kedua ada attribute leasing, yaitu teknik berpikir kreatif yang menggunakan elemen-elemen sifat dari suatu hal yang bersifat tangible atau nyata. Lalu yang ketiga, hubungan yang dipaksakan atau forced relationship, yaitu teknik berpikir yang merangsang kreativitas atas dasar asosiasi bebas yang dipaksakan. Misal dengan memaksakan untuk memadukan 2 atau lebih gagasan lama yang independen. Yang selanjutnya, sumbangsaran atau brainstorming, yaitu dengan mendapatkan banyak ide dari sekelompok orang yang diperoleh dalam waktu singkat, atau biasa dikenal dengan berbagi pendapat. Lalu selanjutnya, prinsip berselang-seling sebagai teknik berpikir kreatif sesungguhnya merupakan paduan teknik yang dilakukan secara bergantian, yaitu menghasilkan nilai gagasan, usaha individu kelompok, bekerja, beristirahat,
pusat terpusat meluas, dan mengubah sudut pandang. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri kepribadian orang kreatif. Ciri-ciri perilaku kreatif yang dikemukakan oleh Torrance dalam Utami Munandar pada 1988 adalah berani dalam pendirian. Lalu yang kedua, memiliki sifat ingin tahu. Yang ketiga, memandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu. Yang keempat, menjadi orang yang berpikir dengan tugas-tugasnya. Yang kelima, bersifat intuitif atau mendasar pada gerak hati dalam pemenuhan kebutuhan. Lalu selanjutnya, orang yang teguh dan tidak mudah menerima penilaian dari orang lain meskipun banyak orang yang menyetujuinya. Sedangkan Guilford dalam Munandar mengemukakan ciri-ciri individu yang kreatif ditentukan dari flexibility, yaitu bagaimana keterbukaan seseorang pada gagasan baru, pengalaman, dan kemampuan menggabungkan ide. Lalu yang kedua, fluency, yaitu bagaimana seseorang menuangkan ide-ide kreatif secara lancar. Lalu yang ketiga, redefinition, yaitu kemampuan seseorang dalam merespons sesuatu yang unik. Lalu yang keempat, originality, yaitu kemampuan seseorang dalam menangkap esensi dari informasi yang ditampilkan dalam bentuk figura yang tertuang dalam judul karya. Lalu yang terakhir, elaboration, yaitu kemampuan memperluas ide serta kemampuan asosiatif untuk mengolah stimulus abstrak menjadi nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.